Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita dapat berkomunikasi, sekalipun via online, sekalipun kita nggak bisa bertatap muka, tapi kita harus tetap semangat. Jangan sampai kondisi ini membuat kalian menjadi pribadi yang tidak bisa berkembang. Oke, perkenalkan dulu, nama saya Rohmatul Wahida. Saya di sini sebagai guru bimbingan konseling di SMA Jenderal Sudirman Kalipari. Nah, ini ya, meskipun dalam kondisi pandemi kita tidak akan terhalang untuk saling berkomunikasi, untuk saling curhat gitu ya. Jadi adanya guru BK di sebuah sekolah itu menjadi sahabat siswa, entah itu bentuk sahabatnya seperti apa, karena pada dasarnya kalian akan lebih suka curhat dengan sesama teman, tapi ada kalanya kalian harus membuka diri kepada orang yang lebih dewasa, kepada orang yang lebih memahami tentang karakter, tentang kepribadian, tentang secara psikologis. Gunanya untuk apa sih? Nah, gunanya curhat sama temen, hasilnya akan tetap flat atau datar. Tapi kalau misalkan curhat ke orang yang lebih paham tentang psikologis, ini akan memberikan pencerahan atau nilai-nilai positif untuk masalah-masalah kalian. Oke, hari ini saya membahas tentang materi kesehatan mental atau bimbingan mental. Oke, bimbingan mental ya. Sebelumnya nanti di akhir sesi nanti ada tugasnya ada di video ini ya. Nanti ada alamat chat form yang harus kalian update. Nanti bagaimana prosesnya akan ada pengarahan di akhir nanti video. Oke, harus benar menyaksikan video ini sampai akhir. Jika kalian tidak menyaksikan sampai akhir, mungkin tidak akan tahu tugasnya letaknya di mana. Oke, kalian, kita semua, bukan hanya kalian ya, kita semua sudah mengalami masa pandemi ini sudah 1 tahun lebih, malahan ya, sudah 1 tahun, dan kalian sudah mengalami belajar di rumah, belajar dengan kondisi terbatas, sudah mengalaminya di SMP dulu. Bagaimana dengan di SMA? Akankah ada perubahan? Karena kondisi pandemi seperti ini akan tetap tidak berubah, jadi harus tetap PJJ. Apa sih PJJ? Pembelajaran jarak jauh. Jadi kita di sekolah, kalian di rumah, atau kita juga sama-sama di rumah, kita hanya bisa komunikasi via online saja ya. Apa sih yang terjadi? Oke, kita bahas lebih detail lagi tentang apa itu stres, tentang apa itu ketegangan mental. Oke, masalah yang terjadi secara psikologis, kita kan sudah mengalami ya, kemarin kita sudah mengalami lockdown, kita mengalami harus benar-benar di rumah dalam jangka yang panjang, kemudian kita mengalami new normal, kemudian kita tiba-tiba bisa masuk tatap muka gitu loh. Kita masuk tatap muka beberapa waktu, tiba-tiba harus daring lagi. Nah, perubahan-perubahan ini akan mengalami tekanan-tekanan mental. Masalah apa saja sih yang terjadi? Oke, secara psikologis, masalah yang terjadi di era new normal, yang pertama adalah maladaptive behavior. Seperti apa sih maladaptive behavior? Itu adalah perilaku yang berlebihan. Contoh misalkan, kalau dulu awal-awal pandemi terjadi, yang namanya masker itu mencarinya mahal banget, langka, kemudian orang-orang berbondong-bondong memborong masker, kemudian ditimbun agar harganya. Nah, sekarang yang terjadi adalah memborong yang akhir-akhir ini viral, itu adalah borongnya susu, bir brand, itu diborong massal, kemudian dijual dengan harga yang lebih mahal. Nah, ini adalah perilaku yang berlebihan. Ini efek apa ya? Efek dengan new normal, karena semuanya merasa ketakutan nanti kalau saya nggak minum vitamin, nanti tubuh saya kena, nanti saya tertular dan lain sebagainya. Jadi efeknya itu bagus. Yang kedua adalah defensive response.
Jadi respon-respon negatif, akhirnya kecemasan muncul. Nanti kalau saya bertemu dengan si A, nanti saya begini. Kalau nanti saya keluar, nanti saya begini. Kalau saya nggak minum vitamin, nanti begini. Jadi efek negatif itu akan muncul. Jadi akan muncul yang namanya defensive response. Kemudian yang ketiga adalah emotional distance. Jadi mengalami stres, mengalami kecemasan, mengalami perubahan emosional yang kadang sedih, kadang marah, kadang istilahnya rendah diri dan lain sebagainya gitu ya. Oke. Dari apa yang terjadi di situ ada reaksi-reaksi, kita pelajari dulu, kita telah dulu tahapan-tahapan tekanan mental atau tahapan stres. Yang pertama adalah alarm stick. Apa sih alarm stick itu? Ekspektasi tentang realita, deg-degan, kemudian cemas, kemudian murung, kemudian sakit, tiba-tiba badannya sakit padahal awalnya tidak punya reaksi sakit, tiba-tiba dia harus merasa sakit. Oke. Kemudian setelah mengalami alarm stick, ada lagi tahap yang ketiga, yaitu tahap resistensi stick, di mana saraf parasimpatis itu respon. Jadi tubuhnya itu merespon. Pada saat ini puncaknya, yang tahap kedua ini adalah puncaknya, di mana tubuh itu melawan rasa sakit itu. Kalau misalkan dalam kondisi kecemasan, kemudian dalam kondisi stres, tiba-tiba tubuhnya sakit, kepalanya pusing, mual-mual, itu ada tahap di mana tahap tubuh itu melawan. Oke. Tahap yang ketiga adalah tahap exhaustion stick ya, di mana tubuh tidak ada respon. Misalkan di tahap ini, tahap yang paling down, kalau tubuhnya tidak bisa melawan, maka dia akan jatuh sakit, bahkan sampai meninggal. Ini adalah tahap-tahap tekanan mental. Oke, kita ulas lagi tentang gejala stres. Stres itu seperti apa sih? Nah, gejala stres yang secara fisik ya, ada secara fisik. Apa saja sih? Kadang itu gini, tiba-tiba saya putus dengan pacar. Saya nggak mau diputus sebenarnya, saya masih sayang, masih suka gitu ya. Kemudian tiba-tiba saya mengalami stres. Gejalanya seperti apa? Tiba-tiba mual, muntah-muntah. Padahal orang tuanya sudah bingung, kamu tadi salah makan apa? Kamu tadi masuk angin apa gimana? Padahal itu adalah salah satu gejala dia stres. Pernah nggak kalian ngalami seperti itu? Pernah nggak kalian tiba-tiba nggak tahu, kepala itu rasanya pusing, padahal tadi nggak ngapa-ngapain gitu. Itu salah satu gejala stres. Kadang malam-malam itu berkeringat. Kadang itu nyeri banget di urut hati, itu kayak rasanya sakit gitu. Kalau ingat masalahnya rasanya sakit gitu. Itu adalah ciri-ciri bahwa kalian sudah mengalami stres. Kemudian nafsu makan hilang, ada yang berat badan itu sampai turun. Ini masalah yang stresnya yang berkepanjangan ya, sampai badannya itu kurus gitu ya. Kemudian tegang, kayaknya suruh santai sedikit sudah nggak bisa, pikirannya sudah kemana-mana gitu ya. Itu adalah gejala secara fisik kalau mengalami stres. Oke. Yang kedua adalah gejala mental. Kadang orang stres gitu, tiba-tiba bapak saya datang dia marah-marah, anaknya dimarahin, ini salah, itu salah, ibunya dimarahin. Jangan berpikir bapakku itu kok jahat banget ya, jangan berpikir seperti itu. Siapa tahu ayah kalian itu di luar itu mengalami tekanan sehingga membuat dia stres, akhirnya pelampiasannya di rumah, semua anaknya dimarahi begitu. Ataupun kamu misalkan ngerjakan tugas nggak selesai, saya nggak bisa, mau nyontoh kemana, gurunya marah-marah, stres, akhirnya kamu ibunya nyuruh, dek belikan ini ke toko gitu ya, kemudian kamu marah-marah, itu tandanya bahwa kamu tuh stres gitu ya. Kemudian apalagi istilahnya kelelahan. Kadang ada kan tipe orang tuh masing-masing, ada yang pelampiasannya dengan marah-marah, ada yang pelampiasannya dia diem
tiba-tiba apa ya istilahnya, kayak capek, lelah gitu ya, nggak ngapa-ngapain. Sebenarnya saya itu nggak ngapa-ngapain, saya hanya duduk di rumah main HP, tapi kenapa ya rasanya kok capek banget. Nah, itu juga salah satu gejala mengalami stres. Oke, kemudian apalagi? Nah, ini berhubungan dengan memori. Tiba-tiba kamu lupa pakai kacamatanya ditaruh di atas, dia cari kemana-mana, mana ya kacamataku, mana, itu salah satu tandanya stres. Pernah ngalami seperti itu? HP ditaruh di saku, kamu cari kemana-mana. Nah, itu adalah salah satu ciri bahwa kamu mengalami stres gitu ya. Kemudian ada lagi yang mengkonsumsi obat. Ada yang terbiasa dia minum obat tidur, ada yang nggak bisa tidur sampai malam, akhirnya dia minum obat. Ada juga yang suka minum antimo, ada yang suka minum antimo dalam jumlah banyak. Ini akibatnya fatal, bukan hanya nanti menambah stres, tapi akan menambah masalah-masalah yang lain lagi. Oke. Yang ketiga yaitu adalah gejala dari tugas-tugas sekolah. Nah, ini produktivitas belajar kalian akan menurun kalau kalian mengalami stres. Contoh, buka WA cuma absen selesai. Mau baca tugas males, mau lihat video tugas males, ini males, pokoknya nggak tahu. Kadang karena kalian sudah nggak fokus, sudah stres, akhirnya tugas pun hanya mencetek temen. Kadang yang lucunya ya, ini pengalaman kita sebagai guru, kadang itu mereka lupa ganti nama, di Kompas punya temennya, kemudian di upload lagi lupa mengganti nama. Ini tanda tanyanya orang yang stres. Nggak tahu ya, stres beneran apa stres dibuat-buat ya gitu. Jadi produktivitas belajar sangat menurun. Nah, ini ya. Oke, itu tadi adalah gejala-gejala stres. Apakah kalian mengalami salah satunya? Apakah kalian mengalami beberapa? Atau dari 3 gejala tadi, secara fisik, secara mental, secara gejala produktivitas menurun, apakah kalian mengalami itu? Oke, kita akan cari tahu gimana sih caranya untuk menghindari stres. Nah, ini sebenarnya hal-hal yang kalian akan lakukan setiap hari yang kadang itu pemicu stres, itu sering kalian lakukan tanpa sadar sih mungkin, atau dengan sadar juga. Yang pertama, ada nggak kalian yang sudah ketergantungan dengan nafsa atau obat-obatan terlarang? Kalau yang lagi tren itu obat anjing gila itu ya, yang murah, yang harganya berapa sih itu, bisa itu benar-benar menambah stres loh. Kalau dibilang, kenapa sih kamu gabut ya, kamu stres ya, sumpek ditinggal pacar, sumpek dimarahi orang tua, atau orang tuanya bercerai, atau apalah itu. Terus ini loh obat, pasti kamu tenang dalam jangka waktu yang sebentar, akan memicu stres yang lebih tinggi. Nah, itu ingat. Kemudian yang kedua adalah memakan makanan cepat saji berlebihan, sukanya order. Wah, sekarang kan lagi ngetren ya order makanan, delivery, tinggal klik kirim, sudah selesai, tinggal makan. Itu kan kamu nggak ada aktivitas memasak, nggak ada aktivitas untuk keluar rumah membeli, tidak ada aktivitas untuk membikin gitu ya, tiba-tiba datang makan. Itu adalah pemicu stres. Kenapa nggak ada perjuangannya kan gitu loh. Yang penting perutnya kenyang, itu juga pemicunya. Kemudian online berlebihan. Oke, kalian nggak punya kegiatan, nggak boleh keluar rumah, ya sudah 24 jam yang diudak-udak HP terus, tidur hanya sesekali, kemudian HP lagi, tidur sesekali, HP lagi. Ini akan memicu stres. Pasti ada di mana pasti ada di mana kalian mengalami jenuh kok. Padahal saya tiap menit tiap detik buka IG, tiap menit tiap detik buka TikTok, lama-lama kok jenuh ya, yang dilihat itu saja. Nah, itu juga pemicu stres. Kemudian nonton berita COVID. Nah, ini secara psikologis pengaruhnya besar banget. Pada saat kita lihat, oh di daerah sana begini, di daerah sana begini, loh tetanggaku begini, itu akan memicu ketakutan, kecemasan yang tinggi.
boleh sih kita update sekedar lihat, tapi jangan selalu melihat, karena apa yang di berita tidak semuanya murni 100% benar terkadang. Kemudian bepergian, nah ini ya, kalau mungkin lihat masanya, ada saatnya kita istilahnya kalau ingin refreshing, kemudian pergi kemana, itu dulu pada saat pandemi belum ada. Mungkin kalian bolehlah melepas stres itu dengan bepergian. Kalau saat ini justru akan memicu stres. Kenapa bisa jadi seperti itu? Contoh, biar nggak stres saya mau ke kafe, ternyata di kafe papasan sama orang, waduh jangan sampai nempel, waduh jangan sampai, nah itu pemicu stres kan. Akhirnya kecemasan itu muncul. Kenapa? Karena kita takut gitu loh bertemu dengan orang, kemudian kamu bingung cari hand sanitizer, bingung cuci tangan, lain-lain, itu akhirnya gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah posting, kamu lihat postingan orang gitu ya tentang COVID. Wah di daerah, misalkan di daerah Kalipare sudah positif 2 orang, 3 orang, 4 orang, kamu ikutan post gitu ya. Itu adalah pemicu stres. Akhirnya secara psikologis terpengaruh, ojo keluar, ojo gini, jangan-jangan. Nah itu akan kecemasan tinggi, ya. Jadi hal-hal seperti itu benar-benar butuh banget kalian untuk yang namanya itu manajemen emosi. Jadi harus benar-benar kalian cari sendiri bagaimana sih mengatur emosi saya, bagaimana sih mengatur pikiran saya, biar saya mempunyai manajemen yang full, manajemen yang tidak membuat saya stres. Nah sekarang kita bahas tentang coping stres. Oke, yang pertama adalah bagaimana sih biar kita nggak stres gitu loh, berpikir positive thinking. Jadi pikiran kita ada sesuatu hal, ayah baru datang dari kerja, positive thinking, ayah ke kamar mandi dulu, ganti dulu, cuci muka, mandi dan lain sebagainya, kemudian dikasih minuman hangat gitu. Itu akan membuat pikiran kita positif. Ayah sudah melakukan menjaga. Nah berarti kan kita positif. Jangan berpikir negatif, aduh ayah baru datang, ayo kita sembunyi, jangan sentuh, jangan dekati. Nah itu kan membuat pikiran negatif. Hal-hal seperti itu harus benar-benar dibuat positif. Oke. Nah ini kan kalian saat ini hampir di rumah itu setiap saat, bahkan hampir 24 jam lah ya, yang memang benar-benar nggak berani keluar. Kalian harus punya waktu di mana kalian olahraga. Jadi kalian harus olahraga ya di rumah, entah itu hanya sekedar jalan-jalan mengitari rumah, atau sekedar istilahnya jogging, kemudian push up atau apalah yang senam-senam sederhana, yang penting kalian olahraga gitu. Kemudian makanan yang seimbang ya, minimal yang saat ini sering-sering dielulukan adalah udah nggak usah cemas, yang penting katanya enak makan, pakai masker gitu ya. Itu adalah hal-hal yang menghindari COVID. Jadi perbanyak sayuran, kemudian ada rekomendasi buah-buah yang harus dikonsumsi. Itu adalah makanan yang seimbang. Oke, selanjutnya adalah istirahat cukup. Sekalipun kalian 24 jam di rumah, saya istirahat terus, Bu. Istirahat itu bentuknya bagaimana? Apakah dengan rebahan, lihat HP itu sudah namanya istirahat? Kalau menurut kita belum, karena pikiran kalian tidak istirahat. Yang istirahat adalah badannya, tapi pikirannya main terus karena online terus gitu ya. Bagaimana caranya biar istirahat? Jadi HP ditaruh, kamu tidur, kemudian bersihkan pikiran, kemudian kalau bisa wudhu dulu, atau bagaimana berbaring. Kalian tidur berapa jam? Ada waktu-waktu tertentu memang harus memaksimalkan istirahat gitu ya. Itu adalah istirahat yang cukup. Kemudian ini yang kelima, penting banget, penting. Apa yang kalian rasakan, apa yang kalian pikirkan, berusaha untuk komunikasi dengan seseorang, atau curhat gitu ya. Misalkan sama temen, kok aku gini ya. Nah itu perlu kalian omongkan. Hal-hal yang seharusnya kalian
omongkan, entah itu dengan anggota keluarga, dengan adik, dengan ibu, dengan kakak, atau dengan teman, meskipun via online. Biasakan kalian komunikasi, karena sesuatu hal yang dipendam, sesuatu hal yang tidak diutarakan itu akan memicu stres juga. Kemudian yang keenam adalah melakukan kegiatan. Coba mungkin saya tanya sama kalian, dalam waktu sehari semalam selain main HP, apa sih kegiatan kalian? Jangan-jangan hanya sekedar keluar kamar, kemudian ambil makan atau mandi, cuma itu saja? Atau ada nggak yang kalian yang sudah punya aktivitas tetap? Pagi setelah sholat subuh dia pasti bangun, setelah bangun dia pasti membersihkan rumah, bantu ibu cuci piring, bantu cuci baju gitu ya. Wah, kalian beruntung banget itu. Tapi kalian sudah menempatkan diri kalian di posisi-posisi yang seharusnya membangun jiwa kalian untuk tetap berada di posisi yang standar atau normal. Ya, nggak gampang loh seperti itu. Kan aku nggak kemana-mana seharian. Ya wes, nanti sajalah saya bantu ibu, nanti sajalah saya cuci piring, nanti sajalah, nanti sore saya nyapu. Hal-hal seperti itu akan memicu kalian untuk tidak tepat waktu dan melalaikan tugas. Seandainya kalian sudah punya hal-hal teratur yang sudah kalian lakukan secara tertata, tiap pagi pasti begini, jam segini pasti begini, wah itu manajemen waktunya sungguh-sungguh keren gitu lah ya. Oke, kemudian yang terakhir adalah konsultasi psikolog. Misalkan gini, aduh ini saya sudah curhat ini, saya sudah olahraga gitu loh, saya juga sudah melakukan kegiatan yang seharusnya saya lakukan, tapi saya kenapa nggak sembuh-sembuh, ini stres, badannya sudah begini, sampai muntah-muntah dan sebagainya. Berarti memang benar-benar harus datang ke ahlinya, yaitu seorang psikolog. Oke, itu adalah cara-cara coping stres. Oke ya, mental yang sehat itu terletak pada pikiran yang sehat. Pikiran yang sehat akan membuat tubuh kita juga sehat. Ingat itu, oke? Untuk tugas, sebelum ada hal yang ingin saya bicarakan sedikit. Untuk tugas, silakan kalian ketik alamat di bawah ini. Kalian ketik ya. Itu nanti di Google, di HTTP Google itu kalian ketik alamat ini, kemudian kalian kerjakan. Kalau sudah selesai kalian kirim. Nah, kalau kalian sudah benar mengirim di chat form itu, maka kalian dianggap sudah menyelesaikan tugas untuk materi bimbingan mental kali ini. Oke, itu saja harapan saya. Setelah ini kalian benar-benar membangun diri kalian untuk menjadi pribadi yang menghindari stres. Saya siap untuk menjadi teman curhat kalian secara chat maupun video call atau tatap muka nanti jika memungkinkan. Oke ya, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.